berarti kan kita kan survival battle. Ya kalau namanya survive, itu udah nggak ada tuh image, nggak ada branding, nggak ada gengsi, nggak ada gitu kan. Yang ada hanyalah bagaimana kita bisa bertahan di situasi seperti ini. Wah nanti PHK lah dan lain-lain, udah itu ngomongnya terakhir aja deh gitu kan. Kita berusaha sekuat tenaga dulu dengan energi positif, dengan pikiran positif, harus bisa. Buat Sobat Bisnis Hack yang baru menemukan channel ini, bisa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi yang di bawah untuk dapatkan informasi video terupdate seputar bisnis. Selamat Kaizen dan selamat datang di channel YouTube Bisnis Hack. Di Cicat bareng alumni, dan kali ini Ina bakal narik salah satu alumni kita. Beliau itu pertama kali ketemunya di Sekolah CEO Jogja. Nah, alumni kali ini teman-teman, ini unik banget karena seperti yang kita tahu, kayaknya nanti teman-teman itu bakal ngelihat ini tuh kayak salah satu aktor drama Korea juga, iya gitu. nanti teman-teman pasti kaget karena ini aku ngajakin Lee Min Ho di sini. Halo Ko, apa kabar? Hai, halo Mbak Ina, apa kabar? Nah, udah bener kan tebakannya Ina kalau alumni yang satu ini tuh mirip aktor drama Korea, terserah teman-teman mau ngelihatnya mirip sama siapa. Nah, teman-teman, kali ini perkenalkan di sini di channel ini Ina ngajakin Ko Aji. Ko Aji ini founders dan CEO dari Beauty Looks dan juga Beauty First. Teman-teman coba lihat deh di Instagram. Itu tuh kalau Beauty Looks sendiri itu ada di Jogja, Jepara, Cilacap, dan Lampung. Kayak gini nih. Yuk search sekarang juga, kelihatan nggak sih? Nah, terus satu lagi, beliau juga punya Beauty First Clinic seperti ini. Coba, kelihatan nggak sih? Nah, kalau Beauty First sendiri itu ada di Jogja, Surabaya, sama Malang. Jogja itu ada 2 cabangnya. Yang bikin menarik, teman-teman, Koko ini, kenapa namanya Koko? Udah jelas ya pasti, karena dari etnis kita udah bisa banyak banget juga belajar dari orang-orang Cina sebelumnya. Kalau mereka tuh emang semangat juangnya tuh tinggi banget. Dan tadi saat aku ngobrol sama Koko itu menarik, dia ternyata lagi ngembangin bisnis juga, bisnis sembako katanya, karena keluarganya juga ngelakuin hal itu gitu. Cuman dari dulu lebih memilih ke klinik kecantikan. Kebayang nggak sih? Pas lagi kayak gini aja Koko itu nyempetin buat bangun bisnis baru. Kenapa enggak? Kita panggil ke channel ini buat kita belajar bareng. Ayo Ko, langsung masuk aja Ko. Sapa dulu teman-teman nih. Kita biasa manggilnya Sobat Bisnis Hack. Mereka selalu pengen belajar kok dari orang-orang yang udah running bisnis nih di sini. Halo Sobat Bisnis Hack, apa kabar semua? Nah, ayo kok bagi-bagi ceritanya. Ini kan udah sukses banget punya klinik kecantikan di Jogja, Jepara, ada di Surabaya, Lampung. Itu ceritanya gimana sih kok? Iya, jadi gini, awalnya itu kalau yang saya sendiri background-nya tuh dulu atlet, Mbak Ina. Oh ya? Atlet apa kok? Cocok sih. Atlet badminton ya dulu ya. Dulu atlet badminton ya, karena kita jadi atlet itu kan selalu dididiknya keras ya, dididik untuk mencapai sebuah target. Ya. Target kita kembangin bakat tuh gitu kan. Jadi dari situ kita mulai mikir kalau saya punya anak buah atau punya teman, bagaimana membuat mereka tuh menggali potensinya supaya mereka tuh bisa berprestasi di bidangnya. Jadi kayak saya dulu tuh kebetulan ada bakat sedikit di badminton, ya kita kembangin sampai kalau bisa tuh levelnya dunia. Jadi pertama ya kita lihat dari tujuannya tuh kemana dulu gitu kan. Nah kebetulan kalau yang Beauty Look sama Beauty First itu kebetulan kan istri saya ini seneng dan ahli di bidang kecantikan. Nah, oleh karena itu saya memfasilitasi dia, mengembangkan bakatnya dia untuk ya istilahnya mencapai yang terbaik lah yang dia bisa raih gitu kan. Kira-kira begitu Mbak Ina. Oke, siap. Berarti ini, oh ya teman-teman, ini usahanya Ko Aji ini baru 2 tahun loh, tapi kalau kita perhatiin, cabangnya itu udah di mana-mana. Kalau teman-teman yang di sini base-nya di Jogja, itu kalau ngelihat pelangnya Beauty Looks atau Beauty First, itu yang punya ini nih, Ko Aji nih. Kita ketemu orangnya langsung. Dan kayak tadi, berarti Ko Aji itu memulai bisnis itu
karena ngelihat pertama ketujuan dulu ya, sama tadi ternyata istrinya Ko Aji itu emang punya bakat di kecantikan. Kayak gitu ya, mulai dari situ dulu, tapi terus Ya, ditekunin sampai sekarang. ya Lumayan loh ditekunin. kok, dua tahun, tapi udah, menurut ini udah sangat-sangat, apa ya, progresif kalau kita lihat kayak gitu. Ya, Oh iya jadi, teman-teman, ini Ko Aji baru punya debay loh, selamat Ko Aji. thank you Selamat juga ya. buat istri. Anak kedua di Ya, saat corona tunggu seperti ini, kejutan. waduh, lebih itu harus lebih hati-hati ya. Ya, tapi dengar-dengar Ko Aji juga ini ya, untuk pengembangan bisnisnya untuk yang beauty look sama beauty first itu di era pandemi yang kayak gini tuh gimana kok? Apa terobosan? Ina yakin seorang Ko Aji yang sangat cekatan dalam bisnis, karena kita sering ngobrol juga teman-teman di event, pasti udah punya strategi khusus nih, karena kan sekarang kita dibatasi banget ruang geraknya. Ko Aji sendiri men-treatment customer dan tim sendiri itu di masa pandemi kayak gini kayak gimana kok? Jadi kita tahu kan kalau pandemi ini kan berbahaya sekali, jadi mudah menular dan lain-lain ya. Otomatis bisnis yang seperti kami ini juga mengalami penurunan karena kan ada social distancing dan lain-lain. Oleh karena itu langkah yang dilakukan kita hari ini adalah meminimalkan treatment-treatment yang harus bersentuhan fisik. Jadi kayak apa facial dan lain-lain itu sangat minimalkan dan kita lebih banyak fokusnya ke treatment-treatment yang menggunakan mesin. Jadi menggunakan teknologi itu semakin kita fokusin. Ya lumayan ya, saat ini kita dengan strategi itu kita malah tumbuh tuh di bisnisnya tuh, yang sebelah apa treatment-treatment yang menggunakan teknologi gitu Mbak Ina. Oke, tapi tetap buka ya kok ya? Tetap buka. Dan yang kedua, kami ini sekarang jadi kita ada beberapa strategi ya. Yang pertama adalah memaksimalkan treatment-treatment yang menggunakan teknologi mesin, mengurangi yang bersentuhan secara fisik. Terus yang kedua kita ada namanya home care. Home care itu tuh kita yang datengin customer tuh hari ini gitu kan. Tapi bukan hanya untuk kecantikan, tapi juga untuk vitamin, jadi kayak imun vitamin C, imun apa yang untuk meningkatkan ketahanan tubuh ya. Oke. Ya itu yang kedua. Yang ketiga kita sekarang banyak banyak mengembangkan ke layanan kesehatan nih Mbak Ina sekarang ini. Seperti apa kok layanan kesehatannya? Ya, layanan kesehatan itu contohnya ya kayak apa? Karena virus ini kan yang diganggu imun tubuh kan? Ya, imun tubuh. Oleh karena itu kita kan banyak layani kayak suntik vitamin C atau suntik vitamin E, suntik vitamin yang beberapa suntik-suntikan apa itu yang membuat kita tuh jadi lebih kuat lah untuk menghadap. Karena kan kita nggak tahu nih, work from home atau di rumah aja bisa juga kena virusnya kan? Iya, nggak ada yang bisa menjamin memang. Nggak ada yang bisa menjamin. Jadi ya kita yang bisa kita lakuin ya meningkatkan daya tahan tubuh aja nih. Kira-kira gitu. Oke, jadi kalau Ina bisa simpulkan tadi strategi yang dilakukan Koko nih, yang punya bisnis klinik kecantikan itu teman-teman, bisa kita simak, kita belajar banyak nih dari Koko. Jadi pertama itu treatmentnya itu fokus ke yang menggunakan mesin atau teknologi. Kedua itu, masih nyambung, itu juga mengurangi fisik ya. Jadi treatment-treatment seperti facial, terus misalnya yang mau apalagi ya kok ya, yang kayak waxing itu dikurangin dulu. Terus kedua itu juga ada terobosan home care. Jadi itu fokus untuk kecantikan sama juga tadi untuk vitamin. Ketiga layanan kesehatan itu buat imunitas tubuh tuh. Ada juga yang bisa langsung suntik vitamin, kayak misalnya suntik vitamin C kayak gitu ya. Betul. Nice kok. Dan ini untuk Jogja, kita sekarang kan lagi akan menjalin kerjasama dengan dokter anak nih, gitu kan. Jadi saat seperti ini kan, contohnya ya saya nih, barusan kan punya anak nih, gitu kan. Punya anak ini nih bingung nih kalau mau imunisasi dan lain-lain mesti ke rumah sakit mana, semua rumah sakit bahaya dan lain-lain gitu kan. Oleh karena itu ya kita lagi sebentar lagi kerjasama sama dokter anak untuk
memberikan imunisasi kepada anak-anak kecil lah, bayi-bayi yang baru lahir gitu kan Mbak Ina. Jadi itu beberapa Oke. terobosannya kita. Nice, nice. Berarti ini kok yang tadi disebutin nih, ada 4 poin, termasuk yang terakhir adalah kerja sama dokter anak, itu baru di Jogja aja? Atau teman-teman yang di Lampung, Surabaya, terus Semarang, ada Semarang nggak sih tadi? Ada kan? Nggak ada. Jadi Lampung, Cilacap, Surabaya. Sementara ini kita coba yang di Jogja dulu nih Mbak Ina. Di Jogja dulu, sip. Ya. Tuh teman-teman, sobat bisnis hack yang kalian membutuhkan jasa seperti ini, bisa langsung tuh dikepoin aja di @beautyfirstclinic sama di @beautylooks skincare. Itu ada banyak. Nah, sementara untuk yang tadi dijelasin Koko itu baru di Jogja ya. Yes. Lumayan banget kok. Emang sih kayak Ina juga dari kemarin kan udah mulai fokus nelponin juga nih, ngundang beberapa alumni ke channel kita. Jadi kayak ngobrol-ngobrol bukan cuma bisnis yang kayak Koko jalanin ini sih, cuman emang secara merata, yang lain juga rata-rata kayak gitu. Terus ya kayak gini juga, jadi bisnis modelnya dimodif gitu biar sesuai sama kebutuhan masyarakat yang sekarang. Kayak gitu. Setuju Mbak Ina, setuju. Jadi harus kreatif, harus efisien. Nah, kreatif, efisien, efektif. Kreatif, efisien, efektif. Apalagi saat kayak gini ya, kalau saya, menurut saya nih Mbak Ina, saat seperti ini nih justru kita itu harus kerja itu 2 kali lipat dari biasanya. Wah, setuju. Harus kerja 2 kali lipat dari biasanya. Iya, effort kita harus lebih ekstra. Kenapa? Karena kondisinya emang tidak memungkinkan kayak gini gitu. Malah bukan momen buat kita bermalas-malasan ya, Ko ya? Nggak ada kata males. Think positif. Ya, setuju. Ya, apalagi ini kan gini nih. Saya selalu ngomong tuh sama tim saya ya gitu kan. Terutama ini ya, besok kan ada kaitannya sama Hari Kartini nih gitu kan. Hari Kartini itu, era Kartini slogannya yang paling ngetop itu adalah habis gelap terbitlah terang. Bener ya? Ya, benar. Betul. Ya saya ngomong sama tim saya nih gitu kan. Saya saat gini saya lebih kerja lebih mati-matian 2 kali lipat ya. Jangan sampai nanti yang terang cuman saya, kalian masih gelap loh gitu. Aduh, setuju. Iya kan? Ya setuju gitu kan, kita harus tambah gila gitu loh. Bagaimana caranya di rumah kita pengembangan diri terus gitu kan. Intinya ya saya sih yakin ya, habis gelap terbitlah terang itu kan pasti itu gitu loh. Gimana caranya biar kita bisa ikutan terang tuh, jangan sampai semua orang udah terang kita masih gelap aja tuh gitu kan. Iya, setuju kok. Nah, kalau Koko sendiri untuk tetap bisa berkomunikasi yang efektif sama timnya, itu gimana kok? Apakah sekarang itu menerapkan WFH juga atau tetap masih shifting gitu sistemnya? Jadi untuk memastikan kalau mereka juga bakal terang nantinya bareng-bareng sama Koko. Iya, kalau di tim kami kan kira-kira masuk kerja itu cuma 20 hari ya. Yang lain kan WFH. Tapi kita pastiin, jadi semua sampai ke OB pun kita harapkan ya ikut membantu tim kita untuk jualan hari ini. Bahkan dari level manajer sampai level OB itu kita gimana caranya dah mereka semua sumber daya kita kerahin semua dah untuk menambah apa? Istilahnya memperbesar peluang Mbak Ina gitu. Kan kita kan ada divisi online juga gitu kan, jualan krim, jualan beberapa online itu. Kalau dulu kalau kita ngomong jualan krim kan yang jualan cuma marketingnya dan lain-lain gitu kan. Kalau sekarang enggak, saya suruh itu saya minta tolong ke manajer saya untuk ngajarin mereka lah gimana caranya bikin account di Tokopedia, di Shopee dan lain-lain, semua dari atas sampai bawah saat ini harus kita kerja 2 kali lipat. Iya. Wow, menarik ini. Ina baru dengar nih. Nice. Oke.
Ya kira-kira gitulah gitu kan. Siap, siap. Selain itu kok, kalau untuk bisnis yang lain, karena kemarin kan sibuk nih ngurusin bisnis baru, itu gimana perkembangannya? Ya ini kan kebetulan kita mikir ya, kalau yang namanya pengusaha itu kan harus kreatif, harus ulet juga, harus tahu peluang juga gitu. Ya ini baru mencoba ya, kita masuk ke bisnis sembako, pokoknya kebutuhan pokok orang deh gitu kan. Yang menurut saya nih Mbak Ina, apa yang kita alami hari ini kan nggak pernah dialami kira-kira di kehidupan modern kita ini saat ini. Ya. Gitu kan. Jadi nggak pernah kita alami gitu. Nah, oleh karena itu perang yang ada hari ini, pertempurannya itu menurut saya adalah survival battle. Jadi pertempuran untuk bertahan hidup nih. Sebagian pengusaha kan ngalamin kayak gini ya, bener kan? Nah, sebagian besar kok semua alumni. Betul, ya berarti kan kita kan survival battle. Ya kalau namanya survive itu udah nggak ada tuh image, nggak ada branding, nggak ada gengsi, nggak ada gitu kan. Yang ada hanyalah bagaimana kita bisa bertahan di situasi seperti ini. Itu yang utama tuh menurut saya tuh gitu kan. Iya. Kira-kira kayak gitu Mbak Ina. Ya semoga aja dengan kita jadi gini ya. Menurut saya nih, saat seperti ini nih, yang penting adalah kita tuh mau gerak gitu loh, mau kerja tuh. Kalau urusan duit itu kita tahu ya duit udah ada yang ngatur deh gitu kan. Tapi kalau kita nggak mau kerja, ya susah juga. Pada suatu hari kan kita kan dari hasil kita kerja tuh pasti kita akan mendapatkan imbalannya tuh Mbak Ina. Iya, benar. Ya kira-kira gitu aja sih kalau menurut saya ya. Aku setuju kok. Tuh teman-teman, seorang Koko aja nih berani bilang kalau dalam kondisi kayak gini, kita udah terdesak, yang penting tuh kita bertahan dulu gitu. Nggak ada lagi malu, nggak ada lagi gengsi, branding, apalah itu. Yang penting gimana caranya kita mau survive dulu. Karena tadi yang dijelasin, survival battle. Asik tuh. Menarik sih kok. Malah Ina tuh setuju, kenapa? Daripada kita menyerah terus kita juga kayak apa ya, ngikutin flow yang ada, itu tuh malah kasihan karyawan kita kalau kita sebagai leadernya itu memilih untuk ya udahlah gitu, kita tunggu aja sampai kapan gitu. Tapi malah yang Koko lakuin ini Ina setuju, kenapa? Karena ya tadi kita itu cari cara substitusi bisnis yang itu juga bisa menopang kita di kondisi yang sekarang kayak gitu. Menarik. Makasih aku udah mau luangin waktu buat kita nih di sini. Kok ya, boleh kita dong? Ina tuh penasaran sama motivasinya Koko selain yang Koko sampein tadi. Kenapa sih Koko tuh kalau Ina lihat tuh semangatnya tuh nggak pernah padam? Masih muda, terus selalu cari ide-ide lagi, ngembangin bisnis gitu. Aduh itu keren sih. Kayak yang Ina pernah baca di buku ya teman-teman, kita tuh nggak akan pernah rugi kalau kita terus-terusan ngasih makan, ngedukung, nge-support, terus ngebiayain karyawan kita untuk mereka terus tumbuh. Tapi kita itu termasuk leader atau CEO yang rugi kalau kita tuh nggak ngembangin bisnis. Nah, jadi jangan sampai pandemi kayak gini itu bikin kita malah terpuruk, terus nggak mau melakukan sebuah inovasi untuk melakukan perubahan atau perkembangan di bisnis kita. Kayak gitu. Dan ini kita belajar banget dari Koko, dalam kondisi apapun ya memang harus melakukan inovasi. Jadi bisnis model kalau misalnya lagi nggak pas, ya memang tetap harus kita modifikasi terus gitu, ngikutin perkembangan eksternal di luar sana. Betul. Itu kayak ini ya, saya tuh mikir gini kan, apa sih esensinya, artinya kita sebagai pengusaha, sebagai leader itu tuh apa gitu kan. Kalau menurut saya ya, kita sebagai pengusaha itu kan semua kan cuma titipan ya. Titipan dari Allah, titipan dari Tuhan gitu kan. Untuk menyalurkan rezeki yang Allah, yang Tuhan berikan kepada staff kita, kepada tim kita, kepada karyawan kita gitu loh.
Jadi justru saat-saat ini nih, ya kita berusaha, saya sih ngomong sama tim saya ya gitu kan, dengan semangat, dengan positif ngomong, kita akan sebagai sebuah tim, kita akan bertahan sampai titik darah penghabisan. Saya ngomong kayak gitu sama teman-teman. Sampai titik darah penghabisan, kita harus kuat. Semuanya kita lakukan. Jadi kalau kamu tanya ke anak buahku gitu kan, apakah wah nanti PHK lah dan lain-lain, udah itu ngomongnya terakhir aja deh gitu kan. Kita berusaha sekuat tenaga dulu dengan energi positif, dengan pikiran positif harus bisa gitu melakukan semua ini gitu kan. Ya itu salah satu yang bisa membuat kita itu semangat, yang bisa membuat kita tuh lebih kuat ya ngadepin semua ini ya, gitu kan Mbak Ina. Iya. Setuju kok. Wah ini teman-teman staff yang ada manajerial sampai level yang paling rendah ini harus tetap ngeliat ini sih, video ini nanti ya, biar mereka tahu kalau leadernya tuh lagi bener-bener berjuang buat mereka. Aku setuju kok caranya Koko ngajarin teman-teman di Beauty Look sama Beauty First. Oke, nice. Kita hanya bisa ya melakukan yang terbaik, Mbak Ina. Oke deh, ada lagi kok yang mau disampaikan? Ina nggak mau terlalu lama ngambil waktunya Koko karena dari tadi diteleponin orang. Nggak apa-apa. Ya sukses untuk semua. Kita tahu badai pasti berlalu. Pokoknya think positif, semuanya melakukan yang terbaik. Ya insya Allah ya akan membaik keadaannya secepat mungkin. Sesuai harapan kita semua, Mbak Ina. Ya, amin. Thank you kok. Wah, luar biasa banget ya teman-teman Sobat Bisnis Hack. Di sini Ina mewakili tim yang bertugas, teman-teman Sobat Bisnis Hack yang lagi nonton juga. Kebayang nggak kita udah dapetin insight tuh udah berapa alumni yang kita tarik ke channel nih, dan kali ini ada perspektif yang beda juga, dapetin semangat, kita recharge energi kita bareng-bareng walaupun kita lagi di rumah masing-masing, ada yang di kontrakan, ada yang di kos, ada yang masih sekarang harus di tempat kerja, tapi alhamdulillah di sini Bisnis Hack berhasil narikin salah satu alumni kita yang kita juga sangat-sangat sangat-sangat mensupport beliau karena ya sama, kita semua sekarang lagi berjuang kayak gitu. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe, dan teman-teman yang penasaran sama Ko Aji bisa langsung aja sekali lagi kalian cek aja di Instagram, itu ada di mana Ko? Nggak main Instagram Mbak Ina, fokus kerja. Iya, aku mau nyampein aja, barangkali teman-teman tadi lupa, bisa dilihat lagi ya di Beauty Look Skincare. Oh, itu tuh tempat saya di Beauty Look Skincare, sama di Beauty First Clinic. Beauty First Clinic, benar banget. Iya. Jadi teman-teman yang juga misalnya sekarang lagi bingung, kira-kira bisnisnya bisnis apa? Ini salah satu bisnis yang sangat menguntungkan ya, Ko ya, karena semua cewek pingin cantik. Iya, benar. Semua cewek itu bukan pengen cantik. Sehat kulitnya gitu. Semua cewek harus cantik, Mbak Ina. Oh ya, siap. Ownernya aja kayak gini, guys. Yuk, kita jangan mau kalah sama Ko Aji. Iya dong. Gitu. Semua cewek harus cantik dah gitu kan. Anda terlahir sebagai wanita kok, harus cantik dong gitu kan. Siap Kapten. Baik, itu dia. Kita terus terhubung satu sama lain ya teman-teman yang lagi di rumah. Ini kalau kalian butuh informasi tentang kecantikan, kesehatan kulit, Ko Aji adalah salah satu praktisi yang bisa kita percaya, dan Ina sebagai tim Bisnis Hack itu juga pilih-pilih alumni banget. Jadi teman-teman bisa, bukan pilih-pilih alumni ya, Mas Feby tolong ini di-cut. Maksudnya itu kayak kita filter kira-kira mana yang bisa ngasih kita semangat, mana bisa kasih kita ide kayak gitu. Jadi next kita coba kontak alumni yang lain, teman-teman kalau misalnya butuh insight apapun bisa nanti request aja di kolom komentar mau belajar tentang apa dari alumni yang running bisnis apa kayak gitu. Oke, sekali lagi Ko, thank you banget. Thank you. Tetap jaga kesehatan ya Ko. Salam buat tim, salam buat istri, salam buat adik-adik kecil. Insya Allah abis pandemi kita ketemu lagi ya. Pasti. Thank you, Ina. Pokoknya lancar semua bisnisnya. Yes, thank you. Amin. Yaudah, bye. Ko. Dadah.
Buat kalian yang masih nontonin sampai akhir, thank you banget. Dan Ina punya berita yang sangat nggak scrolling aja di video-video kita sebelumnya. Kita udah bagiin giveaway buat teman-teman yang udah selalu jaga semangatnya buat belajar dan selalu mantengin alumni-alumni kita yang udah bersedia meluangkan waktu untuk sharing. Dan next kita bakal ada kedatangan alumni juga yang itu nggak kalah keren, teman-teman. Jadi tetap stay tune. Dan sekali lagi, buat teman-teman yang ingin belajar apapun, kita bersedia dan kita akan usahain buat nemuin alumni-alumni yang running bisnis sesuai dengan yang kalian minati atau yang kalian penasarin kayak gitu. Jadi bisa nanti kasih kita masukan, tim Bisnis Hack bakal rutin baca komentarnya. Teman-teman mau belajar dari alumni yang mereka itu punya bisnis apa, kayak gitu. Oke? Sampai jumpa semuanya, tetap sehat, tetap kaizen, tetap jadi orang-orang yang punya target dan harus deal that. Bye!